Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afika Ainur Rohmah dan Vivi Rosyana Wulandari akan menjelaskan mengenai teori sumber kejiwaan agama. Teori sumber kejiwaan agama. Poin A, pengantar. Agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya fitrah manusia adalah menyembah dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai zat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Lalu muncullah sebuah pertanyaan, apakah yang mendasari timbulnya keinginan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan itu? Atau singkatnya, apa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu? Menurut pendapat Freud, kesadaran beragama muncul karena rasa ketidakberdayaan manusia menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup. Menurut behaviorisme, munculnya kesadaran beragama pada manusia karena didorong oleh rangsangan hukuman, adanya sisa neraka, dan hadiah adanya pahala surga. Sedangkan menurut Abraham Maslow, kesadaran beragama terjadi karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hierarkis. B. Pengertian agama. Di sini ada beberapa pendapat menurut para tokoh. Yang pertama, Cicero mendefinisikan agama sebagai the purest worship of God, beribadah dengan tawakal kepada Tuhan. Frederick Schleiermacher mendefinisikan agama adalah feeling of total dependence, perasaan bergantung atau pasrah secara keseluruhan. Paul Tillich mengemukakan bahwa agama adalah that which involves man's ultimate concern, atau apa yang melibatkan tujuan akhir manusia. Robert Hutchins mengemukakan agama adalah sikap cara penyesuaian diri terhadap dunia. Alfred North Whitehead melihat agama sebagai apa yang dibuat manusia dalam kesendiriannya. Sedangkan Nicholas Borde berpendapat bahwa agama merupakan usaha untuk mencapai kebersamaan. Eric Fromm mengatakan agama adalah sistem pemikiran dan tindakan sekelompok orang dalam rangka pengarahan hidup dan objek untuk dipuja. Alcott Parsons mengemukakan bahwa agama sebagai simbol yang menghubungkan manusia dengan kondisi akhir. Robert Hutchins juga mengemukakan bahwa dalam masyarakat modern, agama diartikan sebagai satu seperangkat idea atau nilai dan kepercayaan, yang kedua suatu lembaga atau hubungan sosial. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa agama adalah seperangkat pedoman hidup yang berasal dari Zat yang Maha Tinggi dengan perantaraan manusia yang terpilih. C. Asal-usul agama. Menurut teori Taylor, asal mula agama adalah kepercayaan manusia terhadap adanya jira atau anima. Sedangkan menurut teori Marek, karena masyarakat yang masih rendah dalam mengenali jiwa-jiwa keagamaan, maka manusia mempercayai adanya kekuatan supranatural di luar manusia. Teori Frazer pula mengemukakan agama berasal dari ketidakmampuan akal dan pikiran manusia untuk memecahkan permasalahan. Dan teori Smith berpendapat agama sudah dikenal manusia sejak zaman purba. Namun, karena tangan-tangan manusia yang tak bertanggung jawab, yang menjadi kepercayaan itu rusak, yang dipengaruhi bentuk pemujaan terhadap makhluk halus. Teori Durkheim. Agama muncul karena adanya getaran jiwa yang menimbulkan emosi keagamaan yang timbul karena rasa cinta, bakti, dan lainnya. Untuk menjaganya, maka diperlukanlah tujuan yang sama. Teori Nixon berpendapat, awalnya manusia tidak memikirkan soal agama, namun karena kejengkelan mereka terhadap roh-roh jahat, akhirnya mereka melakukan ritual untuk mengusirnya. Unsur inilah yang menjadi unsur agama. Sedangkan menurut teori David Hume, manusia sejak 1700 lalu sudah menyembah berhala, patung, dan arca. Kemudian secara bertahap mereka memiliki pengertian lebih tinggi soal ketuhanan. Lama-kelamaan timbul pikiran agak pasti mengenai Tuhan, sampai akhirnya mereka mengenal Tuhan yang sempurna menurut pendapat mereka pada masa itu. Asal-usul agama menurut ahli-ahli Islam. Manusia pada awalnya dalam keadaan satu dan menyembah kepada Tuhan yang satu, di mana kepercayaan tersebut dibawa oleh para nabi. Nabi Adam sebagai nenek moyang manusia pertama diberi dan ditugaskan mengajarkan tauhid kepada anak cucunya. Kemudian setelah wafat, umatnya kehilangan pemimpin dan mulai ada penyimpangan. Kemudian datanglah Nabi Idris dan Nuh. Setelah Nabi
Wafat, umat manusia mengalami kekacauan lagi sampai datanglah Nabi Ibrahim untuk melanjutkan pengajaran tauhid. Teori-teori sumber kejiwaan agama. Yang pertama ada teori monistik dan yang kedua ada teori fakulti. Teori monistik, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya yang pertama, Thomas van Aquino berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama adalah rasa berpikir. Yang kedua, Frederick Hegel berpendapat bahwa agama adalah suatu pengetahuan yang benar dan tempat kebenarannya abadi. Yang ketiga, Friedrich Schleiermacher berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama adalah rasa ketergantungan yang mutlak. Yang keempat, ada Rudolf Otto berpendapat bahwa sumber kejiwaan berasal dari rasa kagum. Dan yang terakhir, Sigmund Freud berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama adalah naluri seksual. Teori fakulti. Sumber kejiwaan menurut teori ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, cipta atau reason merupakan fungsi intelektual manusia. Yang kedua, rasa atau emotion, suatu tenaga dalam jiwa manusia yang banyak berperan dalam membentuk perilaku. Dan yang ketiga, karsa atau will, merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Will mendorong pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaannya. Tokoh pendukung teori ini ada J.M. Stratton, Zakiya Drajat, dan W.H. Thomas. Sumber kejiwaan agama dalam pandangan Islam. Pada dasarnya, Islam sedikit banyak setuju dengan pendapat para pakar terdahulu yang menyebutkan bahwa sumber kejiwaan agama dilatar belakangi beberapa hal. Dalam Islam, kita mengenal adanya iman. Al-Quran menerangkan bahwa manusia semenjak lahir sudah mempunyai kecenderungan akan Tuhan. Ini berarti bahwa sifat cenderungnya manusia pada Tuhan membawa manusia harus beragama untuk menghargai zat yang diagungkannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber kejiwaan agama menurut pandangan Islam juga sama dengan sumber kejiwaan menurut para filosof dan psikolog pada umumnya, melainkan ada tambahan yakni akal dan wahyu atau iman. Semua ini sudah diciptakan oleh Allah sejak manusia dilahirkan. F. Beberapa istilah jiwa dalam Al-Quran. Jiwa bukanlah jasad, tetapi jasad, tubuh, atau badan adalah tempat jiwa kita yang telah menyatu dengan darah. Komponen jiwa manusia yang sering disebut terdiri dari akal, kalbu, ruh, nafsu, qadab, syahwat, dan basirah. Sedangkan macam-macam komponen tersebut sering diartikan sebagai jiwa dalam beberapa ayat Al-Quran. Fungsi jiwa sering kali berubah-ubah, maka dari itu kita memerlukan banyak istilah yang berbeda untuk menandai perubahan. Ketika jiwa mengorientasikan pandangan tempat asalnya dan dunia rohaninya, maka disebut ruh. Ketika jiwa melakukan suatu pemikiran rasional, maka ia disebut akal. Ketika memperoleh pencerahan dari Allah pada saat terjadinya mukasyafah, ia disebut kalbu atau hati. Dan ketika ia berhadapan dengan tubuh, maka disebut nafsu. G. Rangkuman. Agama adalah seperangkat pedoman hidup yang diyakini bersifat sakral dan berasal dari zat yang maha tinggi dengan perantara seorang manusia yang dipilihnya. Pada dasarnya, Islam sedikit banyak setuju dengan pendapat para pakar terdahulu yang menyebutkan kejiwaan agama dilatar belakangi beberapa hal. Dalam Islam, kita mengenal adanya iman. Al-Quran juga menerangkan bahwa manusia semenjak lahir sudah mempunyai kecenderungan akan Tuhan. Ini berarti bahwa sifat cenderungnya manusia pada Tuhan juga membawa manusia harus beragama karena untuk menghargai zat yang diagungkannya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai teori sumber kejiwaan agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.